warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1S122-035 kelas ganjil prodi S1 Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan flowchart dan model program 1-4 untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman. Algoritma percabangan merupakan salah satu instruksi dalam algoritma yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada program, yakni perintah mana yang harus dilewati dan perintah mana yang harus diproses berdasarkan kondisi yang dicantumkan. Kondisi pertama, algoritma pencabangan satu kondisi adalah algoritma pencabangan yang hanya menggunakan satu kondisi atau ketentuan saja. Jika kondisi terpenuhi, maka instruksi akan diproses, dan jika tidak dipenuhi, maka akan dilewati saja. Ya, baik, kita akan memulai dengan model pencabangan if model 1 yang di sini saya mempunyai kasus, yaitu untuk menentukan berat badan ideal seseorang dengan ketentuan jika berat badan lebih kecil dari 55, maka seseorang tidak dinyatakan ideal. Nah, saya akan menampilkan flowchartnya. Ya, ini adalah bentuk flowchart pencabangan IF model 1. Yang pertama mulai, terus memasukkan berat badan ideal. Selanjutnya kita di pengkondisian berat badan lebih kecil 55, jika dia true, seseorang dinyatakan tidak ideal. Tetapi jika dia false, maka dia akan selesai. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pemrograman. Di sini kita menggunakan kode blok atau C++. Ya, kita akan memulainya. Setelah itu, sebelum kita menyusun source code-nya, kita akan men-save-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan memilih di partisi mana kita akan menyimpan file tersebut. Setelah itu, kita akan memberi nama kepada file kita. Setelah memberi nama, jangan lupa instansinya, yaitu .cpp, karena kita menggunakan C++. Oke, selanjutnya kita akan memulai codingannya. Pertama-tama kita memasukkan struktur bahasa C++. Ya, saya akan percepat saja. Ya, inilah tampilan source code-nya. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan memasukkan nilai. Ya, seperti ini. Misalnya kita akan memasukkan angka 40. Nah, kita lihat hasilnya. Tidak ideal, ya. Berarti program yang kita buat tadi sudah benar karena sudah berjalan dengan baik. Ya, next kita akan lanjut ke model yang kedua. Kondisi 2. Algoritma pencabangan dua kondisi adalah algoritma untuk memecahkan kasus yang hanya menggunakan dua ketentuan saja. Selanjutnya kita masuk ke model pencabangan IF model 2. Di sini saya
mempunyai kasus yaitu untuk menentukan pengumuman CPNS dengan ketentuan jika nilai lebih besar sama dengan 69, maka seseorang dinyatakan lulus. Dan jika nilai lebih kecil sama dengan 69, maka seseorang dinyatakan coba lagi. Kemudian saya akan menampilkan flowchart-nya. Ini dia flowchart-nya. Ya, yang pertama yaitu mulai, kemudian masukkan nilai. Di sini adalah pengkondisian. Nilai lebih besar sama dengan 69, jika dia true, maka dia akan muncul lulus dan selesai. Tetapi jika dia false, dia akan muncul coba lagi dan selesai. Setelah itu kita akan masuk ke programnya. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat folder baru. Setelah itu, sebelumnya kita akan meng-save-nya. Sama seperti tadi. Masukkan nama dan jangan lupa .cpp karena kita menggunakan C++. Setelah muncul seperti ini, ya baik saya percepat saja. Nah, ini tampilan soskornya, kemudian kita akan menjalankannya. Setelah itu, kita akan memasukkan nilai. Ya, seperti yang tadi kita program. Ya, di sini saya akan memasukkan nilai 90. Nah, hasilnya adalah lulus. Berarti program yang kita jalankan sudah benar. Ya, next kita akan lanjut ke berikutnya. Model 3. Algoritma pencabangan 3 kondisi adalah algoritma yang dapat digunakan untuk memecahkan kasus yang memiliki 3 kondisi. Selanjutnya kita masuk ke model pencabangan IF model 3. Di sini saya mempunyai kasus yaitu untuk menentukan golongan pasien berdasarkan usia. Jika usia pasien lebih kecil sama dengan 12, maka tergolong anak-anak. Jika usia pasien 12 sampai 18 tahun, maka tergolong remaja. Dan jika usia pasien 18 sampai 60 tahun, maka tergolong dewasa. Dan jika usia pasien lebih besar sama dengan 60, maka tergolong lansia. Berikut adalah flowchart-nya. Pertama kita mulai, kemudian masukkan usia pasien, kemudian di pengkondisian, usia pasien lebih kecil sama dengan 12, apabila dia true, maka dia tergolong anak-anak. Lalu selesai. Tetapi jika dia false, usia pasien 12 sampai 18 tahun, ketika dia true, maka dia tergolong remaja. Kemudian selesai. Tetapi jika dia false, maka dia akan lanjut ke kondisi yang berikutnya, yaitu jika usia pasien 18 sampai 69 tahun. Apabila dia true, maka dia termasuk golongan dewasa dan kemudian selesai. Dan apabila dia false, maka dia akan tergolong lansia. Kemudian selesai. Setelah itu kita akan masuk ke pemrogramannya. Di sini kita akan masuk ke C++.
Setelah itu seperti biasa kita membuat folder baru. Ctrl Shift N. Kemudian kita save, Ctrl S. Kemudian kita memberikan nama. Jangan lupa .cpp karena kita menggunakan C++. Setelah muncul tampilan seperti ini, baiklah saya akan mempercepat saja. Nah, ini adalah hasil sokart. Kemudian kita akan menjalankannya. Ya, setelah itu akan muncul seperti ini. Seperti yang tadi, kita akan memasukkan angka 12. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya tergolong anak-anak. Berarti program yang kita buat sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita akan cek ulang lagi. Kita jalankan. Saya akan memasukkan angka 18 ya. Ini hasilnya tergolong remaja. Berarti program yang kita jalankan sudah berjalan dengan baik. Oke, next. Kita lanjut ke model berikutnya. Model 4. Kondisi switch case adalah kondisi program di mana kita membandingkan sebuah variabel dengan beberapa nilai. Selanjutnya kita masuk ke model pencabangan switch case. Ya, di sini saya mempunyai kasus untuk menentukan gaji karyawan dengan ketentuan jika golongan 1 maka upah per jam 5.000 dan jika golongan 2 maka upah per jam 7.000 dan jika golongan 3 maka upah per jam 8.000 dan jika tidak sesuai ketiga golongan ini maka tergolong melebihi upah per jam. Berikut flowchartnya. Ya, inilah flowchartnya. Yang pertama kita mulai, kemudian masukkan golongan. Ya, disinilah pengkondisian switch golongan. Jika case 1 maka upah per jam 5.000 dan jika case 2 maka upah per jam 7.000 dan jika case 3 maka upah per jam 8.000. Setelah diproses ketiga case ini, maka kemudian akan ke break, lalu upah per jam yang dipilih dan selesai. Dan apabila default, maka upah per jam tidak tersedia dan selesai. Ya, langsung saja kita akan ke programnya. Seperti biasa, kita akan membuat folder baru, Ctrl Shift N. Dan kita save, Ctrl S. Setelah itu kita memberikan nama. Jangan lupa
.com CPP karena kita menggunakan C++. Dan setelah tampil seperti ini, langsung saja saya akan percepat. Ini adalah tampilan source code-nya. Kemudian kita akan menjalankannya. Ya, di sini tampil seperti yang kita telah coding tadi. Setelah itu kita coba memasukkan angka 3 sebagai golongan 3. Ya, ini hasilnya. Upah per jam 8.000. Oke, berarti program yang kita buat telah berhasil. Kemudian kita cek kembali. Di sini saya akan memasukkan angka yang lebih, yaitu angka 10. Nah, ini hasilnya melebihi upah per jam. Berarti dengan yang kita buat sudah berjalan dengan baik. Saya akan mencoba satu kali lagi. Saya akan memasukkan angka 2. Upah per jam 7.000. Oke teman-teman, program kita sudah berhasil. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.